Slide berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk gamet gitu ya. Nah, fase pembentukan gamet ini terdiri atas dua fase, spermatogenesis dan oogenesis ya. Ini untuk kita bahas tentang gametogenesis pada hewan. Spermatogenesis itu pembentukan sperma adik-adik, yang dia ada di dalam testis. Hasilnya nanti 4 sperma fungsional dengan kromosom haploid. Oke. Nah, kenapa haploid? Berarti pembelahan sel yang terjadi di sini terutama apa adik-adik? Iya, meiosis ya, karena anakannya haploid. Oogenesis itu pembentukan ovum di ovarium yang menghasilkan satu ovum yang berfungsi, jadi yang berfungsi hanya satu dengan kromosom haploid, dan 3 sel selanjutnya disebut polosit itu tidak berfungsi. Oke, prosesnya bagaimana? Kita lihat di sini adik-adik. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, yang sebelah kiri ini adalah pada laki-laki yang kita sebut dengan spermatogenesis, yang kanan oogenesis. Kalau spermatogenesis di dalam testis diawali dari setiap induk awal atau spermatogonium itu membelah dulu adik-adik. Ini secara mitosis. Tujuannya perbanyakan induk, sehingga dihasilkan spermatosit primer, kromosomnya sama-sama 2N. Kenapa? Karena pembelahannya amitosis tadi ya. Lalu spermatosit primer membelah meiosis 1. Nah, ini mulai meiosis adik-adik. Berarti kromosomnya dikurangi separuh. Dihasilkan spermatosit sekunder dengan kromosom haploid. Ingat ya, ini hanya tinggal setengah N, setengah kromosom. Nah, karena meiosis 1. Lalu dari masing-masing spermatosit sekunder membelah meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Tapi lihat adik-adik, kromosomnya sama enggak? Sama, karena sekali lagi di awal saya sempat singgung tadi, sempat tekankan bahwa meiosis 2 itu sama dengan mitosis. Ini sama kromosomnya, jadi tidak dikurangi. Pengurangan itu hanya di meiosis 1. Jadi reduksi kromosom itu hanya di meiosis 1. Meiosis 2 tidak. Lalu spermatid mengalami pematangan menjadi 4 sperma fungsional yang masing-masingnya ini adalah N gitu. Jadi 4-4-nya berfungsi. Kalau oogenesis dari satu induk oogonium, mitosis menghasilkan oosit primer, diploid juga. Lalu, meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan polosit. Nah, polosit ini yang tadi disebut badan kutub adik-adik. Kenapa kok gambarnya kecil? Karena dia mulai kehilangan cairan selnya. Jadi ukurannya akan jauh lebih kecil dibanding oosit sekunder. Lalu masing-masing oosit sekunder itu akan membelah, menghasilkan satu ootit dan satu polosit sekunder. Yang polosit primer juga nanti kan sebetulnya membelah jadi polosit sekunder juga. Ini sama ya. Sehingga dari satu ootit ini dia akan menghasilkan ovum tunggal. Nah, sementara yang 3 polosit sekunder apa? Mati atau dia tidak berfungsi. Jadi kalau oogenesis yang berfungsi hanya 1. Ini aja. Udah. Kalau tadi ini 4-4-nya berfungsi untuk spermatogenesis. Oke. Jadi kalau dilihat bedanya apa antara spermatogenesis dan oogenesisnya? Adalah jumlah gamet fungsional yang berfungsi. Kalau ini 4, kalau ini hanya 1 untuk oogenesis. Oke. Kita lanjut adik-adik pada gametogenesis tumbuhan. Nah, pada gametogenesis tumbuhan ada 2 tahap juga. Ada mikrosporogenesis yang terjadi di kepala sari atau antera dengan tujuan menghasilkan serbuk sari dengan 3 inti. Jadi kalau mikrosporogenesis itu menghasilkan serbuk sari dengan 3 inti, maka pasti dia di bunga jantan, alat reproduksi jantan namanya kepala sari. Diawali dari sel induk mikrospora. Ya, ini adalah sel induk mikrospora di dalamnya. Dia akan dari satu sel, dia akan langsung meiosis 1, meiosis 2. Jadi ada 4 di sini ya. Ini ada 4 sel. Nah, 4 sel ini kalau diambil satu, setiap satu selnya itu akan mengalami mitosis sehingga dihasilkan
inti vegetatif dan inti generatif. Lalu inti generatifnya ini nanti akan mengalami karyokinesis adik-adik. Sehingga generatif ini dibagi dua, generatif 1 dan generatif 2. Maka tadi dikatakan serbuk sari dengan 3 inti. Nah, tiga inti ini, sehingga tadi ketika dihasilkan serbuk sari, ada 3 inti ya. Apa saja? Inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Itu hasil akhirnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini untuk yang betina. Megasporogenesis adalah tahap menghasilkan 8 inti di dalam ovulum atau bakal biji. Jadi dia menghasilkan 8 inti di dalam ovulum. 8 inti itu adalah 3 inti antipoda, 2 inti kandung lembaga sekunder, 2 sinergid, dan ovumnya 1. Nah, jadi prosesnya di bakal biji ya. Contoh, ini adalah sel induk megaspora. Dia ini langsung meiosis 1, meiosis 2 ya, dapat 4 sel. Nah, dari 4 ini perhatikan, hanya 1 yang berkembang adik-adik. Jadi ini hanya 1 saja yang berkembang. Lalu dari 1 yang berkembang, ini mitosis adik-adik. Mitosisnya perhatikan, mitosis sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi ini mitosisnya berlangsung 3 kali. Nah, kalau 3 kali itu kan ibaratnya setiap mitosis kan dia 2 sel anak nih. Jadi setiap mitosis menghasilkan 2 sel anak. Kalau dia 3 kali mitosis berarti 2 pangkat 3, 8 begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan 2 pangkat 3, 8 adik-adik. Nah, 8 ini kalau dibagi di dalam bakal biji nanti ada 8 inti sel, 3 antipoda, 2 yang di tengah IKLS, kemudian 3 yang di depan, 2 sinergid pendamping ya, dan 1 ovum begitu. Nah, semuanya kromosomnya haploid begitu ya. Jadi ini N, tapi karena IKLS ini gabungan 2 sel jadi dia 2N. Oke, sisanya N, ini N dan N. Oke, begitu adik-adik, kita akan lanjut pada pembahasan soal.